liyudhhirahu 'ala dini kulli, untuk dimenangkan atas seluruh din, atas seluruh aturan, atas seluruh sistem, atas seluruh prinsip-prinsip, apalagi lembaga-lembaga ya, kekuatan apapun, ideologi apapun ya selain dari Islam. Walau karihal musyrikun, meskipun itu dibenci oleh orang-orang musyrik. Itu bisa ditemukan di As-Saff 9. Redaksi yang sama bisa ditemukan juga di dalam Quran surat Fat ayat 28. Ujungnya saya berbeda, wa kafa billahi syahida. Nanti di At-Taubah juga kita temukan 33 ya, sama persis dengan As-Saff 9. Pertanyaannya, bagaimana kemudian Islam itu bisa mengalahkan? Kan itu pertanyaannya, mengalahkan seluruh din yang ada. Termasuk hari ini katanya piagam PBB dan PBB juga dianggap sebagai kekuatan baru gitu ya. Nah, bagaimana itu bisa dikalahkan? Tentu dengan kekuasaan, dengan kekuatan. Itulah dia bicara khilafah ya. Makanya ketika ayat ini kemudian ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir, ini luar biasa. Beliau langsung mengutip hadis dari Imam Muslim dari jalur Sauban. Hadis itu berbunyi, Innallaha zawalil arda. Sesungguhnya Allah, kata Rasul, telah zawali. Zawali itu di dalam penjelasan Imam Al-Mubarakfuri di dalam kitab Tuhfatul Ahfadhi, itu maksudnya adalah zuya li jumlatan marratan wahidah, dikumpulkan, dihimpun. Jadi digenggamkan. Ibarat ini apel, gini kan. Bukan untuk dimakan. Jadi cuma dihimpunkan. Ya, jadi Ustaz ini bisa melihat utuh kan, keseluruhan dari sisi apel. Begitulah kemudian Rasulullah SAW dalam satu kesempatan zuyalit li jumlatan marratan wahidah, diperlihatkan kepada aku, kata Rasul, bumi itu secara keseluruhan, fara'aitu masyariqa wa magharibaha, sehingga aku bisa melihat dari timur sampai barat. Nah, apa kabar gembiranya di situ? Wa inna mulka ummati sayablugu mulkaha ma zuyali minha. Sesungguhnya kekuasaan umatku kelak, kata Rasul, akan menaungi semua gambaran dari bumi yang telah Allah perlihatkan tadi. Jadi para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Rasul ketika hijrah ke Madinah tadi sudah disinggung ya, tidak lama setelah peristiwa Isra dan Mi'raj ya, karena ketika Rasul Isra dan Mi'raj itu kan di Isra itu kan tidak langsung dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tapi dibawa dulu jalan sama malaikat Jibril lewat Buraq, singgah dulu ke Yathrib yang berubah jadi Madinah, singgah dulu ke Bukit Sinai di Mesir, ya kan? Nah, itu menunjukkan apa? Ada isyarat kepemimpinan di situ. Karena tidak lama, 1 tahun setelah itu masuk Islam suku Aus dan Khazraj yang punya kemampuan nusrah, punya kemampuan untuk melindungi Islam sampai ke tampuk kekuasaan. Tidak lama setelah itu, 2-3 tahun hijrah Rasulullah ke Madinah, karena Madinah lah yang siap menjadi nuktatul irtikas, sentral tegaknya Islam, untuk kemudian menjadi ad-din yang sempurna tadi, menjadi sebuah pohon yang akarnya kokoh, batangnya menjulang ke langit, yang kemudian menghasilkan buah yang ketika buah itu dimakan akan melahirkan rahmat tidak hanya bagi manusia, bagi muslim di Madinah, tapi juga seluruh masyarakat Madinah yang tidak hanya muslim, ada non muslim, ada Yahudi 4 suku di sana, Qainuqa, Quraidah, Bani Nadir, Bani Khaybar. Itu semua merasakan karena diikat dengan piagam Madinah. Piagam Madinah itu bukan piagam PBB. Ya, itu bukan kesepakatan manusia. Ini adalah hadza min Muhammad Rasulillah. Itu bunyi kalimat pertama dari piagam Madinah, ya. Jadi ini adalah dari Muhammad Rasulullah. Lalu apa poin penting dari piagam Madinah itu yang bisa kita yang kita bisa kutip, bahwa ketika terjadi perselisihan antar warga negara Madinah, muslim dengan muslim, Ansar Muhajirin, muslim dengan Yahudi, Yahudi dengan Nasrani, maka segala penyelesaiannya dikembalikan kepada Allah dan Rasul. Nah, kira-kira kalau begitu piagam Madinah itu sebenarnya apa? Piagam yang merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah masyarakat yang dibangun oleh Rasul. Kemudian dalam waktu 10 tahun berhasil mengumpulkan Jazirah Arab dalam genggaman Islam. 7 negara, Ustaz. Jadi bukan negara kaleng-kaleng gitu ya. Bukan sekelas RT atau RW. Itu 7 negara. Hari ini ada Uni Emirat Arab di situ, ada Arab Saudi, ada Oman, Yaman, Bahrain, Qatar, Kuwait. 7 negara. Itu disebut dengan Jazirah Arab. Pemimpinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepeninggal beliau dilanjutkan oleh Abu Bakar membangun stabilitas ke dalam dan terus membangun syiar keluar. Di masa Umar, masa pemerintahnya 10 tahun, ini masa yang luar biasa, yang menunjukkan bagaimana kekuatan umat Islam itu sudah dalam posisi yang optimal. Futuhat ke utara, ya, ke Damaskus, Syria, yang jantung kekuasaannya Romawi. Jadi kalau hari ini itu Amerika, ya,
Kemudian terus ke atasnya ke utara berarti Mesir, itu juga ditaklukkan. Kemudian ke timurnya itu Persia melalui perang Qadisiyah itu, ya, dengan jumlah pasukan yang luar biasa. Itu adalah kalau hari ini barangkali Eropa plus Cina. Tak lama sebenarnya bagi Rasul dan para sahabat yang kemudian tegak atas dasar Islam dan khilafah Islam untuk menaklukkan tadi din-din yang merusak dan membuat kerusakan di tengah bumi pada saat ini. Ya, jadi itulah hubungannya ya ketika kita bicara tadi tentang keimanan sampai khilafah itu dari mana kaitannya? Kira-kira begitu.